Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ajeng Parwanti, NIM 20000321138 dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan. Yang terhormat Bapak Eka Yuhendra selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dakwah. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang bertemakan Birrul Walidain atau berbakti kepada orang tua. Kultum saya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama, marilah kita sama-sama mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban seorang anak setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya adalah berbakti kepada orang tua. Hukumnya adalah wajib, fardu ain. Orang tua yang melahirkan kita ke dunia dan mengasuh kita dari kita kecil hingga dewasa. Bahkan orang tua yang mengajarkan dan membimbing kita tentang akhlak dan agama, sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 14 yang memiliki arti, dan kami perintahkan kepada manusia berbakti kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembalimu. Nah, berikut merupakan arti dari surah Luqman ayat 14. Nah, di sini pernahkah terbayang dalam benak kita saat kita sedang berada dalam perut ibu, betapa susahnya ia membawa kita kemanapun ia pergi? Namun, sekalipun ia tak pernah mengeluh, ada makhluk lain yaitu kita sendiri dalam perutnya. Pernahkah terbayang dalam benak kita? Ayah atau bapak setiap hari bekerja tak kenal lelah. Ia banting tulang mencari uang hanya untuk membiayai hidup kita, agar kita bisa makan, sekolah dengan enak. Coba bayangkan betapa beratnya beban dan tanggung jawab yang ada di pundak mereka. Maka oleh dari itu, kita harus berbakti kepada orang tua dan juga harus mengharapkan ridho orang tua dari setiap apa yang kita lakukan, tidak durhaka kepadanya. Sesuai hadis riwayat Tirmizi, ingatlah bahwa ridhollahi fi ridho walidain wa saqatullahi fi saqatil walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas menekankan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban setiap anak. Dalam hadis di atas juga diterangkan, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Begitu juga sebaliknya, maka selalulah mencari ridho Allah dan ridho orang tua sebagai amal di dunia dan di akhirat nanti. Janganlah mencari murka Allah dan selalu mengerjakan perintahnya, dan berbaktilah kepada orang tua dengan tidak melukai perasaannya. Berbaktilah kepada orang tua dapat kita kaitkan dengan kisah salah seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, yang dikenal dengan ketaatan dan kecintaannya kepada Allah dan orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam selalu melaksanakan perintah Allah tanpa ragu sedikit pun dan selalu menjauhi larangannya. Begitu juga dengan berbakti kepada orang tua. Beliau senantiasa mentaati orang tua selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan agama. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Ismail alaihissalam, Nabi Ismail tetap menjalankannya karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala.
dan dengan ketulusan hati terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada orang tuanya. Ketika hendak disembelih, Nabi Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kambing yang besar, dan kisah inilah awal mula perintah berkurban. Jadi, apa kaitannya kisah Nabi Ismail dengan berbakti kepada orang tua? Nah, Nabi Ismail di sini tetap menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati. Maka kita sebagai anak adalah meniru perbuatan Nabi Ismail alaihissalam. Kita sebagai anak janganlah melukai perasaan orang tua dengan menyinggungnya, berkata-kata kotor, karena itu adalah perbuatan yang menjerumuskan kita kepada neraka dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ajaran berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Islam menjadikan berbakti kepada orang tua sebagai sarana meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat rugi yang celaka orang muslim yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup namun tidak bisa mengantarkannya kepada surga. Banyak di antara manusia zaman sekarang yang tak lagi mau memperhatikan orang tuanya, mau melantarkan, bahkan sampai ada yang mencelakakannya atau bahkan ingin membunuhnya. Nauzubillahi min dzalik. Beberapa hal yang menurut kita sepele yang berkaitan dengan kedurhakaan seorang anak kepada orang tua, di antaranya itu yang pertama, membuat keduanya menangis bersedih dengan cara apapun, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Yang kedua yaitu membentak keduanya dengan cara mengeraskan suara dan berkata-kata dengan kasar kepada orang tua. Yang ketiga, berkata-kata dengan dan kesal terhadap perintah ibunya, bermuka asam dan mengerutkan dahi di hadapan keduanya, memandang keduanya dengan pandangan hinaan, selanjutnya memerintah keduanya, selanjutnya mencela makanan yang disiapkan oleh seorang ibu, dan tidak membantu keduanya dalam pekerjaan rumah, selanjutnya mencuri dari kedua orang tua, selanjutnya yaitu menitipkan mereka di panti jompo, dan yang terakhir kita selalu membentak-bentaknya dengan keras tanpa kasih sayang. Teman-teman sekalian, janganlah sekali-sekali mendurhakai orang tua kita. Takutlah akan azab Allah bagi manusia yang durhaka kepada orang tua. Semoga kita semua yang hadir di sini atau yang melihat video ini mendapat petunjuk dari Allah dan diberikan kemudahan dalam berbakti kepada orang tua. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.